Karena sudah pasti dipengaruhi A dan B. Nah, interaksi itu di dalam eksperimen itu sulit untuk ditengarai kalau tidak melakukan analisis secara statistik. Nah, juga analisisnya itu percobaannya harus didasarkan pada rancangan eksperimen. Nah, itu yang sulit ya, karena sering kali di bidang-bidang lain itu karena satu dan lain hal kesulitan untuk ngatur level-levelnya, kesulitan untuk melakukan randomisasi ataupun replikasi, ya akhirnya mereka hanya satu kali aja, one at a time. Pada dirubah-rubah ya, X1-nya pada X2 sekian. Kalau kita kan kita kombinasikan kan, X11, X12, X13, X14, dan sebagainya. Nah, itu nggak akan ketahuan interaksi itu. Dan menjelaskannya sulit dong, ada interaksi antara kecepatan potong dengan gerak makan terhadap kekasaran permukaan. Sulit itu menjelaskannya. Jadi kalau nggak muncul, kita happy, senang. Ya sudah, faktor utamanya memang yang memberi pengaruh ya dua-duanya itu. Sudah. Jadi settingnya harus bagaimana. Nah, kalau ada interaksi terus settingnya yang tepat bagaimana, orang ada yang bersamaan. Iya. Karena yang kedua mempengaruhi pada saat yang sama juga. Itu, cuman itu aja yang saya tanya. Itu ditunjukkan di ini kan, di PPT ya, PPT bab 5 interaksi atau faktorial ya, faktorial itu ada ya. Jadi sudah bisa membayangkan sendiri. Jadi jawabannya kan sumber-sumber variasinya ya pengkilap, PC atau apa, waktu, kemudian ada interaksi P dan W, kemudian ada error. Nah, tinggal PC 4 kurang 1, 3, DS-nya WP, 3 kurang 1, 2. Kemudian interaksinya 6, errornya 12, totalnya 23. Rumusnya ada, open book semua kemarin. Kalau itu masih keliru ya saya mohon maaf. Ya. Untuk nomor 2, nah itu kan untuk menguji kekhawatiran ini 4 laboratorium dipilih secara acak dan diminta untuk mengukur jumlah kandungan kimia tertentu dalam bagian per juta. Nah, ini tinggal melengkapi aja toh, ya. Kan SS itu kalau dibagi DS menjadi MS toh. Itu kan sudah saya jelaskan. Nah, kalau sampai itu nggak ngerti, ya keterlaluan lah, nggak bisa menyelesaikan misi ini. Jadi derajat kebebasannya perlakuan 3, karena ada 4 laboratorium. SS-nya diketahui. Nah, sekarang kan ada replikasi. Ya. Sebanyak berapa replikasinya? 6 kali kan? Replikasinya 6 kali. Jadi 4 kali 6, 24 toh, kurang 1. Itu punyanya total. Sudah 23. Errornya 23, kurang 3, 30. SS-nya sudah saya beritahu. Sehingga MS-nya tinggal SS dibagi 3, 31,91. Kemudian min square-nya diketahui 6,58. F tabelnya tinggal dilihat kan. Dapatnya 3,1 kan, tinggal F-nya lebih besar. H0-nya kan sigma kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kemudian H1-nya sigma kuadrat, sigma tau kuadrat lebih besar dari 0. Kan H0-nya ditolak, berarti sigma tau kuadratnya lebih besar dari 0, maka harus dihitung kan. Nah, lihat pertanyaan saya ini sudah menunjukkan kalau ini pasti model acak.
Sudah nggak perlu dikatakan lagi ya. Jadi proporsinya sebesar 60, yang C-nya 60,93%, yang D-nya 39,7%. Kemudian kita sudah latihan menghitung yang E, itu antara 0,04 sampai 0,9 sekian. Ya. 0,04, 0,91 sekian. Sudah. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Apakah betul ya standarisasi dibutuhkan? Iya, ya, supaya sigma tau kuadratnya sama satu sama lain. Sudah cuma gitu aja. Nah, untuk yang soal nomor 3 ya sama dengan tadi kan, sudah diketahui ada berapa levelnya ya si A dan si B itu tadi. Kemudian tinggal ngisikan aja DF-nya dan lain sebagainya, totalnya sudah tahu. Nah, A itu ditetapkan. Apa maksudnya ditetapkan? Dipilih secara tetap, kan fix. Kemudian B-nya dipilih secara acak. Ya, secara acak. Kemudian saya kasih tahu A-nya itu, A-nya jadi fix kan, DF-nya 1. Ya kan? Kemudian totalnya 15, terus kalau kita lengkapi semuanya, ya dapat sudah tabelnya secara lengkap. Nah, saya cuma minta model. Modelnya itu seperti apa sih? Model itu kan yang YIJ sama dengan mu ditambah apa? Tau I, beta J, ditambah tau beta dan sebagainya. Itu ada di buku semuanya. Ya. Nah, asumsinya apa? Asumsi residual yang penting ada 3 itu kan harus independen, identik, distribusi normal dengan mino, variansnya tertentu. Ya. Kemudian perhitungan-perhitungan lainnya gampang lah. H0-nya kalau yang fix seperti apa, H1-nya seperti apa, H0-nya yang random seperti apa, kemudian interaksinya seperti apa. Kita nggak pakai, malah lebih mudah, nggak pakai Minitab, nggak perlu ribet-ribet masukkan datanya ke Minitab. Ya. Langsung saja dihitung, sudah bisa keluar H0-nya apa, kemudian bandingkan F tabel, F hitung dengan F tabel, gitu kan. H0-nya ditolak atau gagal ditolak, kalau ditolak artinya apa kesimpulannya, dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira paham kan ya sekarang? Nggak sulit kan sebetulnya. Jadi cuma seperti itu aja. Desain eksperimen, analisisnya, cara memilih faktornya secara fix, secara tetap. Kemudian kalau fix H0-nya apa? Kan pakai tau, ya. Kalau yang random mesti pakai sigma kuadrat, variansi. Karena kita ingin melihat apakah ada variansi. Karena dengan adanya variansi, maka
variabilitas akan tinggi, gitu kan. Sudah nggak ada apa-apa lagi, kita sudah bisa membayangkan ya kira-kira skornya berapa evaluasi yang kemarin, yang desain eksperimen itu. Baik, saya akan melakukan review regresi, ya, regresi. Nah, saya review dari pengujian model statistik. Tolong dibuka materi bahasa Indonesia saja. Buka Minitab regresi. Halamannya itu mulai halaman bab 5 ya, bab 5. Analisis regresi. Panjang 199, terus 200 dan sebagainya. Analisis regresi bab 5. Dulu saya kirimkan PDF-nya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik, baik, ya. Jadi nanti dibaca lagi ya. Jadi 51 sekilas mengenai analisis regresi. Jadi untuk apa tujuannya? Ada 3 di sini kan, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan, kemudian mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon, untuk memprediksi pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel prediktor. Jadi beda ya, yang kedua itu mengetahui pengaruhnya, yang kedua memprediksi ya. Mengetahui pengaruhnya itu dengan melihat apa? Koefisiennya ya. Seperti yang di bawah itu persamaan 51, Y beta 0 tambah beta 1, X1 tambah beta 2, X2 ditambah beta K, XK ditambah epsilon. Ya. Jadi beta 0 disebut intercept, kemudian beta 1-nya itu adalah slope-nya. Nah, biasanya kita melihat dari scatter plot-nya dulu ya, bagaimana kira-kira bentuknya. Jadi A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, ingat ya, jadi seperti pada desain eksperimen di ANOVA-nya, kita selalu menguji asumsi residual. Di sini juga, di paragraf keduanya, pada model regresi, terhadap error. Error adalah Y dikurangi Y topi. Nilai observasi dikurangi nilai prediksi. Nah,
residu atau error itu harus mengikuti distribusi normal dengan min-nya 0 dan variansinya tertentu. Ya. Nah, sekarang kita lihat 52, halaman 202, analisis regresi linier. Ya, dibaca ya, itu yang sebelumnya juga. Nah, regresi linier itu berarti hanya ada satu variabel, ya. Karena kalau yang lainnya adalah regresi berganda, ini regresi sederhana. Sederhana, jadi regresi linier berganda, regresi linier sederhana. Contohnya 52. Ya. Nah, di sini diberi contoh hubungan karbon monoksida dengan nikotin. Kita lihat halaman 205. 205. Atau loncat saja ke halaman 210. Lihat outputnya. Outputnya analisis regresinya itu. Nah, bacanya ya, kita lihat diberikan modelnya. Karbon monoksida kemudian 0,0099 ditambah 0,692 nikotin. Misalkan seperti itu. Lihat di bawahnya ya, setelah gambar 50, bagian output analisis regresi linier, tabel taksiran model. Persamaan 54 memperlihatkan taksiran intercept B0 sebesar 1,66 dan taksiran parameter dari B1 sebesar 12,4. Artinya, apabila kandungan nikotin dalam rokok meningkat sebesar 1 mg, maka karbon monoksida yang dihasilkan rata-rata akan meningkat pula sebesar 12,4 kalinya. Angka 1,66 menunjukkan bahwa jika kandungan nikotin bernilai 0, maka kandungan karbon monoksida adalah 1,66 mg. Nah, ini yang artinya nggak ada nikotinnya, karbon monoksidanya sudah 1,66. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk nggak ada apa-apa ya? Sudah ada. Sudah. Apa dia perokok pasif? Di kantornya semua orang ngerokok. Ada yang seperti itu loh, sampai kena kanker paru-paru loh, gara-gara ya perokok pasif. Nah, kita lihat ya. Saya sudah memberikan, mudah-mudahan bisa nggak tahu kalau dibuka di laptopnya, ada pengujian model statistik kan. Kemudian yang pertama pengujian kesesuaian model menggunakan R kuadrat dan lack of weight. Sudah, jadi ini sudah seperti menunya ya. Kalau kita melakukan regresi, ujinya apa saja. Sudah saya buatkan seperti ini. Ini semua tugas akhir, tesis S1, S2 kalau gunakan regresi, itu saya minta ini ditulis. Nah, kita lihat hasilnya sekarang. Harusnya itu kan kita lihat R kuadratnya. Kayak kita lihat misalkan kita mulai dari R kuadratnya. Berapa R kuadratnya? 85,7%. Apa artinya itu? Nah, di buku di Minitab itu coba buka halaman 215. Halaman 215. Ya, memeriksa ukuran kecukupan
model, kesatuan model ataupun kecukupan model. Jadi kita melihat R kuadrat. R kuadrat itu apa sih? Nah, ada ya koefisien determinasi menjelaskan besarnya variasi respon yang dapat dijelaskan oleh prediktor. Besarnya 85,7%. Artinya apa? 85,7% variasi sampel jumlah karbon monoksida yang dihasilkan oleh suatu rokok dijelaskan oleh kandungan nikotin dalam rokok. Koefisien korelasi R itu akar dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi kalau R kuadrat namanya koefisien determinasi, kalau R saja menjadi koefisien korelasi. Jadi akarnya. Jadi kalau R-nya besar, ada hubungan yang kuat, hubungan yang linear antara kandungan nikotin dalam rokok dengan jumlah karbon monoksida yang dihasilkan. Kalau ada yang nggak jelas, tolong saya dihentikan ya, jangan sungkan-sungkan. Makin banyak variabel dimasukkan dalam model, makin meningkat nilai R kuadrat. Padahal dengan makin banyaknya variabel, model menjadi tidak efisien. Untuk meningkatkan sensitivitas R kuadrat, Minitab menyediakan atau tidak saja Minitab, semua program-program komputer untuk statistik menggunakan R kuadrat dan R square adjuster. Ini disesuaikan dengan jumlah variabel yang dimasukkan dalam model. Di sini besarnya 85,1, beda sedikit saja 85,7. Karena apa? Karena jumlah variabelnya hanya satu. Jadi kadang-kadang dicek. Semakin banyak variabel mestinya meningkatkan R kuadrat, tapi belum tentu dia itu efisien. Jadi peningkatannya mungkin sedikit sekali, sehingga nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa variabel prediktornya tadi. Jadi tidak harus sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau seperti kecepatan potong, itu tidak mempengaruhi gaya potong. Untuk kecepatan yang tinggi. Dimasukkan nggak apa-apa, nggak dimasukkan nggak apa-apa. Karena apa? Kalau motong mau nggak mau kan harus ada kecepatan potong. Kalau nggak ada kecepatan potong nggak akan terjadi proses pemotongan. Jadi ya ditaruh nggak apa-apa. Walaupun secara statistik tidak ada pengaruh. Itu. Jadi kita nguji. Nah kemudian itu tadi loncat kan, memeriksa ukuran kecukupan model. Nah kemudian kita lihat sekarang kembali lagi ke halaman 211. Halaman 211 ataupun lihat halaman 210 tabelnya. Tabelnya ya. Tabelnya di bawahnya persamaan keluar prediktor, koefisien, SE koefisien dan sebagainya ya. Gambar 59. Nah, kalau kita lihat ini kita melakukan pengujian koefisien regresi secara individu di sini ya. Secara individu. Nah, di buku Minitab ini diberikan di halaman 213, 214. 213, 214. Istilahnya memeriksa utilitas model. Memeriksa utilitas model. Sampai halaman 214. Kemudian di halaman 211 itu ada memeriksa mean square residual. Dengan gambarnya gambar 15 menunjukkan tabel ANOVA. Ini saya beri nama pengujian secara serentak. Ya. 2B, 2A uji individu. Jadi pengujian koefisien regresi dilakukan dengan dua cara, uji individu dan
uji serentak. H0, H1-nya sudah saya tuliskan. Di buku Minitab juga ada, ya, dengan kata-kata. Ya. Kalau saya dengan lambang. Ya. Nah, kalau begitu kita loncat ke halaman 213, kita memeriksa utilitas model atau istilah saya uji secara individu. Nah, lihat di sini. Ya. Konstan itu merujuk intercept. P-value-nya 0,107. Lihat di baliknya ada H0-nya, beta 1 dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, P-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya gagal ditolak. Artinya beta 1 sama dengan 0. Berarti garisnya tidak mempunyai intercept, ya, tidak memotong Y pada 1,6647 karena 1,6647 itu secara statistik sama dengan 0. Jadi garisnya itu melalui titik 00. Jadi kalau 0 nikotinnya, ya 0 juga karbon monoksiktanya. Gitu, ya. Jadi harus dikoreksi jadinya persamaan tadi itu. Nah, nanti kalau evaluasi ya minggu depan, lihat ya. Jadi maksudnya itu secara statistik dianggap 0. Iya, secara statistik itu dianggap 0. Karena kita menggunakan analisis statistik dengan pengujian hipotesis. Mungkin sekarang jadi lebih paham ya, pengujian hipotesis itu untuk apa. Sehingga selalu dalam menyampaikan kesimpulan pada level of significance sekian persen, H0-nya ditolak atau gagal ditolak. Jangan lupa diambil-ambilin kata-kata itu. Karena ini pengujian secara statistik. Ya. Nah, untuk nikotinnya, P-value-nya kecil, ya, 0. Sehingga H0-nya ditolak. Berarti memang betul. Nilai itu ada 12,395 itu tidak sama dengan 0. Sampai di sini, saya pelan-pelan. Jadi mau soalnya itu ya, pakai Minitab atau tidak, sama saja cara interpretasinya, cara ngitungnya. Cuma dihitungkan oleh Minitab supaya nggak capek, ya, hitung SST dan sebagainya. Jadi sudah ya, pengujian di sini juga pengujian kesesuaian model itu R kuadrat dan kemudian ada lag of fit, kita juga sudah latihan lag of fit ya. Dan lag of fit itu hanya mungkin diuji kalau ada replikasi. Ingat, beberapa saja replikasi sudah mengizinkan kita menguji lag of fit. Itu bagus. Jadi harus sampai ke situ. Jadi kalau kita mau ngambil data, mau eksperimen, kemudian ingin menggunakan analisis regresi secara statistik, sebaiknya lakukan replikasi. Randomisasi juga randomisasi dalam arti diacak. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan untuk mengembangkan persamaan prediksi, tetapi datanya tidak bisa direplikasi, ya nggak apa-apa. Contohnya apa? Kalau lihat data penjualan, bulan 1, bulan kedua, dan seterusnya, ya adanya bulan Januari, Februari, nggak ada replikasinya kan? Maka modelnya tidak pakai. Tetapi kalau kita mengembangkan sendiri di lab dan memungkinkan melakukan replikasi, jadi yang bersifat rekayasa engineering, lakukan itu. Supaya valid nanti. Jadi itu ya, ngitung tabelnya tuh apa, ANOVA-nya tuh sama gitu ya. Jadi SS regresi itu
ditambah dengan SS error menjadi SS total. Begitu aja. DF-nya ya jumlahnya itu berapa? Ya regresornya itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan semuanya ya. Nah, kita memeriksa mean square residual. Untuk apa sih? Pada model regresi ada asumsi bahwa distribusi residual mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi sekecil mungkin. Semakin kecil standar deviasi residual berarti nilai taksiran model makin mendekati nilai sebenarnya. Halaman 211. Nah, dalam regresi ada istilah mean square error MSE yang merupakan varian residual, variasi dari residual atau S kuadrat. Ya. Gambar 15 menampilkan ulang output dari tabel ANOVA. Oke. Nilai MSE untuk model yang telah dibuat adalah 3,34. Jadi nilai standar deviasi model adalah 1,83 yaitu akar dari 3,34. Nilai 1,83 berarti bahwa sebagian besar kandungan nikotin dalam suatu rokok akan jatuh di antara atau di sekitar 2S. 2S. S-nya berapa? 1,83 kalikan 2. 3,66 batas atas batas bawah kan gitu. ANOVA sebenarnya merupakan uji hipotesis kesesuaian model dengan data yang ada. Uji hipotesis kesesuaian model sama dengan yang telah dilakukan dalam subbab 522 dan seterusnya dulu. Hipotesisnya, H0 salah satu parameter model, beta 1 atau beta 0 atau beta 1 bernilai 0. Kemudian H1-nya parameter model beta 0 dan beta 1 parameter model tidak 0. Hipotesis awal berarti model yang dibuat tidak sesuai dengan data. Sebaliknya hipotesis alternatif berarti model yang dibuat sesuai dengan data. Jadi kita inginnya menolak atau gagal menolak H0. Inginannya? Lihat. H0 ada salah satu parameter model atau paling sedikit ada satu beta bernilai 0. H1 beta 0, beta 1 dan sebagainya tidak 0. Nah, kita ingin mengembangkan suatu model. Berarti kita ingin punya beta 0 dan beta 1 atau tidak? Ingin kan? Ingin punya beta 0 dan beta 1. Nah, lihat sekarang. Ada uji hipotesis seperti ini ya, H0, H1. Nah, sewaktu menguji hipotesis ini, keinginan kita apa? Menolak H0 atau gagal menolak H0? Menolak H0 sekarang. Tadi ada Raffi di sini diskusi. Jadi menolak H0, pengennya supaya parameter model. Jadi, iya itu loh. Sengaja saya lontarkan ini bolak-balik supaya nggak bingung kalian nanti. Keinginannya apa? Keinginannya modelnya valid, eksis. Berarti beta 0 dan beta 1 harus saja. Nah, kalau beta 0 dan beta 1 harus saja, berarti kita harus menolak H0 karena di H0-nya itu dianggap iya, yaitu 0. Gitu. Ya. Nah, seperti apa p-value ditunjukkan lagi kan di gambar 512. Gambar 512 ditunjukkan. Ya. Ada masalah kan? Sudah? Jadi, saya sudah memberikan rangkumannya ya. Gampang sudah. Lihat ini aja. Lakukan pertama pengujian kesesuaian model. Jadi jawab soalnya besok lihat ya. Dari tabel yang dihasilkan
melalui atau dengan bantuan ANOVA, apa laporannya yang dibuat? Ya sudah ini, tinggal cepat-cepatan nulis saja. Begitu, ya. Nah, kemudian untuk validasi ataupun menguji asumsi residual, di mana dia harus identik, independen, dan normal. Ya. Jadi, lihat halaman 217. 217, ya. Nah, di sini kan membuat taksiran, katanya kan. Nah, di sini dia masih memasukkan intercept, ya. Jadi tidak dihilangkan intercept itu. Sehingga waktu membuat taksiran, berapa banyak kandungan nikotin ditambahi dengan interceptnya, maka dia menjadi kandungan karbon monoksida. Betul. Jadi kalau nikotinnya 0,86, karbon monoksidanya menjadi 13,5. Kenapa? Ya kan? Harus dikalikan dengan apa? Beta satunya toh. Beta satunya berapa? 12,4. Kan? Kemudian ditambahkan ke 13,5. Cocok nggak sih? Coba dihitung sebentar. 0,86 dikali 12,4 ditambahkan 1,66. 12,3. Iya, lihat fitsnya. Lihat fits. 12,3. Nah, 1,2 itu dari mana? 1,275 itu. Selisih. Betul. Nah, datanya ada di mana? Datanya ada di halaman 203, tabel 51. Ya. Nikotinnya 0,86, hasil eksperimen 13,6. Maka 13,6 dikurangi 12,3 ya. Betul enggak? Tiga belas koma enam tuh ya. Dikurangi 12,32. 1,27. Nah, gitu loh ngitungnya jadi. Siapa tahu saya ngasih soal yang nggak pakai Minitab. Buktikan apa betul. Jadi tahu ya, kita dibuat mudah oleh Minitab, tapi kita harus tahu mekanismenya itu. Berarti residual itu maksudnya ini ya Pak?
selisih antara respon dan model. iya, antara observasi dan model. Nah, selisih itu harus berdistribusi normal. Kalau dibuat gambarnya, lihat halaman 217, gambar 518. Jadi harusnya titik-titik itu jatuh di garis itu kalau dia mengikuti distribusi normal residualnya. Tapi repot kan kalau visual, maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lihat halaman 219. Lihat kan, min-nya di sebelah kanan itu kan kecil sekali kan. Jadi dianggap 0 atau mendekati 0. Ya. Mendekati 0. Nah, deviasi standarnya berbeda di sini. Ini tidak sama dengan S yang merupakan akar dari MSE. Betul enggak? Karena S adalah 1,83 di halaman 212. Jadi ini menunjukkan distribusi normal dari residual itu minyak 0 dan deviasi standarnya 1,79. Tetapi deviasi standar dari residual kalau dihitung dari MSE, akar MSE dia adalah 1,83 dan ini yang kita pakai. Ini aja yang dipegang, ini aja sudah ya. Jadi 1,83 yang makanya yang digunakan untuk membandingkan tuh kemarin kan saya ajarkan yang S-nya paling kecil itu lebih ya pemodelannya ya errornya kecil gitu. Pemodelannya errornya kecil. Nggak ada pertanyaan ya? Atau pada ngantuk? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang fits itu berarti karbon monoksida dikurangi nikotin ya, Pak ya? Yang fits itu. Yang fit itu Iya. fit itu adalah karbon monoksida hasil peramalan ini ya, dikurangi 13,5 ya dikurangi ya. 13 dikurangi dengan fitnya itu kan kalau lewat garisnya atau ya fitnya itu kalau dia lewat garis jadi fit itu diperoleh dari 0,86 dikalikan dengan 0,86 dikalikan 12,39. Kan persamaannya kan 1,66 ditambah 12,40 di halaman 205. Halaman 205 ya. Persamaannya kan karbon monoksida kemudian 1,665 plus 12,4 kalikan nikotinnya. Nah, kalau nikotinnya 0,86 maka 0,86 dikalikan 12,40 ditambah 1,665 itu besarnya adalah 12,32 maaf 12,3247. Coba cocok nggak?
Tadi kita hitung 13 setengahnya. 13,6. Iya. Ya. Kandungannya kan 13,5 atau 13,6 dikurangi dengan 12,32 dapatnya 1,27. Bisa diikuti Mal? Tadi gimana Pak? 0,86 dikali sama yang di ini ya persamaannya apa ya? Dikali dengan 12,4. 12,4. Ya, dikalikan itu. Ditambah 1,665 ya? Ya, Iya, hasilnya 12,329. tuh. Iya. Terus kalau yang tadi yang residual itu berarti selisih sama yang 13,5 itu ya Pak ya? Dengan 13,5 ya dikurangi 12 ya. Itu hasil eksperimennya. Aktualnya, observasi sesungguhnya. Gitu. Nah, kita pengennya tuh dekat sekali ya. Dekat sekali. Kalau observasinya 13,5, eksperimennya bolehlah 13,4 atau 13,6. Nah, boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Tapi dekat sekali. Itu maksudnya. Sehingga residualnya menjadi kecil. Ya. Kalau residualnya kecil, R kuadratnya juga nanti akan meningkat. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Itu. Jadi kalau ngitung manual tahu ya. Jadi kembali lagi ya ke halaman 217. Output memperlihatkan bahwa untuk kandungan nikotin 0,86 mg perkiraan jumlah karbon monoksida yang dihasilkan suatu rokok sebesar 12,32. Kalau mengandung nikotin sebesar 1,06 mg diperkirakan akan menghasilkan 14,80 dan seterusnya ya. Nilai-nilai taksiran dapat digunakan untuk menghitung nilai residual. Sedangkan nilai residual dapat digunakan untuk mendiagnosis model regresi. Nah, ini kan kenapa menggunakan residual? Diagnosis model dilakukan dengan memeriksa kesesuaian residual dengan asumsi yang disyaratkan. Apa asumsi yang disyaratkan? Saya berikan di pengujian itu ya, pengujian asumsi residual yang ketiga, pengujian asumsi residual, uji independen, uji identik, dan uji distribusi normal. Saya berikan semuanya ya di handout ini. Untuk mendiagnosis model, kita perlu memeriksa distribusi residual beserta parameternya. Dalam hal ini, distribusi yang diinginkan adalah distribusi normal. Jadi yang diperiksa adalah kenormalannya. Ya, satu. Yang kedua, identik, liwat, ingat, grafik one. Identik, jadi datanya yang identik residual versus fit bisa, residual versus observe juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau independen kita gunakan ACF ya atau correlation. Ingat, jangan melebihi garis merah. Halaman 220 itu kita nggak perlu ya, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, sudah kita lihat aja, dan saya berikan apanya juga, hipotesisnya dan sebagainya. Nah sekarang kalau modelnya non-linear, kita sudah latihan juga sebetulnya ya, kita sudah latihan halaman 220, 221,
Jadi bisa apa saja kalau non-linear. Bisa kuadratik, bisa kubik, bisa juga apa lagi? Hiperbolik, terus apa lagi? Power, sama satu lagi eksponensial. Ingat, itu ada di blank ya, di buku blank. Ya, sudah. Jadi jangan bingung ya, nanti pakai Minitab-nya. Kalau ada kuadrat, jadi kuadratkan dulu, dihitung ya, pakai kalkulator dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang, kalau kuadratik misalnya ya, kuadratik, halaman 226-227. Sama, lihat ya. Hipotesisnya. Jadi, di gambar 524 halaman 227 ditunjukkan itu persamaannya seperti apa. Nah, kita langsung baca ya. Untuk uji individual, ternyata konstan itu P-value-nya 0,233. Sehingga dia tidak memotong Y. Ya. Dia itu diperkirakan lewat 00. Ya. Di gambarnya juga begitu. Ternyata di gambarnya di halaman 522 maupun 522 kalau kuadratik, 521 kalau kuadratik, 522 kalau dia kubik. Nah, datanya kelihatannya ada replikasi, sehingga di pengujian mean square-nya atau analysis of variance-nya ada uji lack of fit. Uji lack of fit. Uji lack of fit sama seperti yang saya tuliskan di halaman 227, H0-nya tidak ada lack of fit, H1 ada lack of fit. Kita ingin gagal menolak H0. Sehingga P-value-nya yang diinginkan adalah yang besar. Di sini P-value-nya adalah 0,531. Nah, lihat, misalkan saya memberikan potongan ANOVA. Nah, dari mana? Lihat, kita lihat ya. Dia punya satu cuman regresornya, nikotin. Tapi ada kuadratnya. Sehingga regresinya DF-nya itu 2. Ya. DF-nya 2. Kalau cuma 1X, dia 1. Ini karena 2, maka 2. Terus lihat, residual error. Residual error itu dipecah menjadi 2, lack of fit dan pure error. Waktu kita menghitung F-nya regression sebesar 96,53 itu diperoleh dari MS regresi dibagi MS error. Coba ya. 242 dibagi 2,51. 96,53 ya. Kemudian 242 dari mana dapatnya? Dari SS dibagi DF-nya. MS 2,51 MS error 55,15 SS-nya dibagi DF-nya. Nah, lack of fit diuji lawan siapa dia? Lihat. Jadi kalau residualnya 22
pure errornya 2. Pure errornya 2. Nah, 2 tambah 20 menjadi 22. 5,33 ditambah 49,82 jadi 55,15. Sehingga menguji lack of fit itu dia menggunakan MS lack of fit 2,49 dibagi dengan MS pure error. Coba 2,49 dibagi 2,67. 0,93. Nah, tahu ya ngitungnya? Ini yang perlu. Selanjutnya tidak perlu sampai saat ini, nggak perlu. Kita hanya cukup sampai di sini saja. DF lack of fit-nya 20. Ya. Itu dari Minitab. Dari Minitab dihitungkan oleh dia. Ada di Montgomery cara nurunkannya. Nanti kita lihat. Ini kita terus saja. Nah, kemudian kita lihat halaman 228. Saya kasihkan kan, halaman 228 masih ada. Masih ada apa yang analisis regresi 2, Pak? Ya, analisis regresi 2. Silakan ya. Nah, memeriksa parameter model itu sama saja dengan uji individual, kan? Ya. Lihat saja hasilnya, kan nikotin koefisiennya 20,111, nikotin kuadrat minus 3,730. Ya. Nah, dijelaskan interpretasi output uji parameter model. Alfanya 5%, semuanya lebih kecil dari 5%. Artinya apa? Kedua parameter dalam model tidak sama dengan 0. Artinya kedua parameter secara statistik harus ada dalam model. Di sini menggunakan uji T. Kita nggak perlu perpanjangkan ya. Memeriksa koefisien determinasi. Gambar 524 menunjukkan pula nilai koefisien determinasi R kuadrat model regresi kuadratik yaitu sebesar 89,89%. Koefisien determinasi dapat digunakan untuk mendeteksi model regresi terbaik, tetapi masih kurang sensitif dengan adanya pertambahan parameter model. Oleh karena itu, R kuadrat adjusted digunakan. Nah, ini kalau kita ingin melihat ya hubungannya nilai S, R kuadrat, dan R kuadrat adjusted. Untuk model regresi linear, kuadratik, dan kubik. Semakin besar R kuadrat atau R kuadrat adjusted, maka model makin baik. Sebaliknya, semakin kecil S, maka model dikatakan lebih baik dari model lainnya. Nah, di sini ada perbandingannya. S-nya yang paling kecil punyanya kuadratik. R kuadratnya yang paling besar punyanya kubik, tapi hanya sedikit ya, 89,89 sama 89,90.
R kuadrat adjusted-nya paling besar punyanya kuadratik. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi kuadratik memodelkan hubungan variabel nikotin dan karbon monoksida lebih baik dibandingkan model regresi linear maupun kubik. Itu tadi. Nah, sekarang kalau masuk analisis regresi berganda. Ini sama saja, semuanya sama. Tapi ingat, saya memberikan waktu itu polinomial order 1 sama polinomial order 2. Kalau order 2 itu yang seperti apa? Polinomial. Kalau analisis regresi berganda 5-12, ini adalah berganda sederhana, kan? Karena ini berganda tetapi linear. Tidak ada kuadratnya, tidak ada interaksinya. Kita sudah latihan ini juga. Kita sudah latihan. Nah, apa yang dimaksud dengan regresi, model polinomial order kedua? Yang seperti apa? Waktu itu saya tunjukkan di response surface methodology. Kalau di Montgomery versi yang lama, itu response surface methodology. Waktu itu saya tunjukkan, saya share. Bab 11 juga. Ada rumus 11.1 dan 11.2. Coba lihat. Ya, 11.1, 11.2. Lihat ya. First order model. Sama nggak dengan analisis bergandanya? 5-12. Sama ya. Disebut sebagai model order pertama. Atau disebut juga regresi berganda. Karena lebih dari 1 X-nya. Ya. Ada X2, XK. Gitu. Nah, kalau ada kuadratnya dan ada interaksi, itu adalah model order kedua atau polinomial order kedua. Gitu. Nah, kemungkinan sekarang jadi ngerti kan model-model yang tadi itu, ingat ya, regresi linear sederhana, ada regresi berganda ya, linear berganda, itu sama saja dengan order 1. Kalau order 2 ada kuadratik dan ada interaksi. Cukup itu aja. Nah, umumnya kalau melakukan ANOVA untuk desain eksperimen untuk melihat ada pengaruh atau tidak, itu jarang kita masukkan kuadrat. Biasanya cukup kita masukkan interaksi saja. Interaksi saja. Tapi untuk regresi, untuk polinomial order 2, kita masukkan juga kuadratiknya. Nah, kalau misalkan saya kasih soal, ya, periksa ada
3 variabel masing-masing bisa 2 level, bisa 3 level, kemudian periksa bagaimana pengaruhnya. Nah, mau nggak mau kita mesti pakai full model untuk analisis variasi, memeriksa ada atau tidaknya pengaruh. Ya, itu yang seperti kemarin tuh faktorial dan sebagainya. Itu kan rancangannya seperti itu, kita lihat ada pengaruh atau tidak. Nah, kalau tidak ada pengaruhnya, kita kemudian ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Nah, kalau seberapa besar pengaruhnya, berarti kita mengestimasikan beta-betanya. Jelas ya? Beta-betanya. Makanya ini saya review ini, supaya kalian nggak bingung ya. Berarti kalau misalnya ada 3 variabel itu, Ya. berarti di uji regresi biasa dulu ya? Bukan diuji regresi biasa, uji ANOVA biasa dulu. Dengan balance ANOVA itu. Ya. Misalnya ada salah satu yang di bawah 0,5, seandainya indikator 0,5, berarti itu tidak terlalu pengaruh gitu. Ada salah satu variabel. Nah, ingat, untuk ANOVA biasa itu kan cuma lihat pengaruh atau tidak. Kalau dia lebih besar dari alfa, maka H0-nya gagal ditolak. Artinya tidak ada pengaruh. Karena apa? Mu1 sampai mu2. Nah, ini untuk Raffi tanya ini ya. Jadi, ingat ya, di ANOVA, ANOVA biasa itu ya, kalau fix ya, biasanya kan tol 1 sama dengan tol 2 sama dengan tol K sama dengan 0 ya. H1 paling sedikit 1 I tidak sama dengan 0. Kan mu-nya nggak kita pakai ya, yang mu1 sama mu2 sama mu-k itu enggak kita pakai. Itu kalau fix. Kalau random, H0-nya sigma tau kuadrat sama dengan 0, H1 sigma tau kuadrat besar dari 0. Nah, kalau regresi biasanya itu kita tuh milihnya fix, jarang yang random. Karena di lab itu kita akan menentukan kecepatannya berapa, tekanan berapa, temperatur berapa, itu sudah ada itunya, range-nya toh. Nah, ini hanya untuk melihat ada pengaruh atau tidak. Nah, kemudian kita bawa ke regresi kalau ingin mengetahui seberapa besar kan lewat beta-betanya tadi. Nah, di situ pengujiannya berbeda ya. Regresi ini mungkin ada interaksi segala ya. Nah, kalau regresi yang dilihat kan regresi uji individual sama uji serentak. Ini untuk koefisien ya. Kalau ini untuk secara keseluruhan kan, kalau ini kan lihat sudah saya berikan H0 H1-nya. Untuk uji serentak B, H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik beta K sama dengan 0. Minimal ada satu yang tidak sama 0. Kemudian ini diperjelas di uji individual.
seharusnya itu kita menguji serentak dulu, baru individual. Kalau diuji serentak, p-value-nya itu tidak 0,000, katakanlah 0,03 atau 0,04, kemudian alfanya 0,05, memang ya p-value-nya lebih kecil daripada alfa, tetapi pasti sebetulnya ada yang tidak signifikan. Nanti dilihat di uji individualnya. Karena mepet itu sudah. Kalau 0,000 biasanya semuanya pasti akan punya pengaruh dan betanya valid. Betanya ada. Bukan secara statistik sama dengan 0. Jelas? Oh, berarti nanti kita harus uji ANOVA dulu berarti ya Pak? Langsung uji ANOVA, iya sebetulnya uji ANOVA dulu. Uji ANOVA yang seperti kemarin ya. Karena di dalam regresi juga ada ANOVA-nya toh. Di dalam regresi ada ANOVA-nya. Tapi kita ANOVA secara keseluruhan dulu untuk melihat berpengaruh atau tidak. Tapi kita nggak tahu kan seberapa besar pengaruhnya. Seperti soal kemarin itu. Betul. Oh ya, berarti kalau misalnya nggak berpengaruh berarti nggak bisa diuji regresi itu gimana Pak? Nggak usah dimasukkan. Nah, waktu melakukan regresi tidak usah dimasukkan. Oh ya Pak, makasih Pak. X1, X2, X3 misalkan gitu ya. X1, X2-nya kalau tapi biasanya sih jarang ya. Biasanya yang tidak valid itu mungkin interaksinya atau salah satu mungkin saja ya. Iya. Jadi mungkin aja salah satu X-nya tuh seharusnya tidak perlu gitu kan. Tetapi biasanya kita itu kan sudah bisa dari fenomena proses. Kalau kita melakukan pengujian atau desain eksperimen, kita sudah tahu X1, X2, X3 itu pasti yang punya pengaruh ya terhadap respon itu. Kalau nggak ada gunanya kita. Nah, nanti cuman nggak tahu interaksinya atau apa gitu ya, atau kuadrat. Nah, sayangnya di mana ANOVA itu kuadrat itu jarang diujikan. Biasanya hanya main faktor X1, X2, X3 dan interaksinya saja. Jelas ya? Ya, jelas. Kalau pendekatannya misalnya ada soal kasus, kita mau itu dia itu termasuk yang pakai power, eksponensial, perbola, itu gimana Pak? Itu dilihat scatter plot-nya. Iya. Dilihat scatter plot-nya. Karena kan ada yang kurang jelas gitu Pak. Iya, iya. Itu gimana Pak? Ya kalau untuk eksperimen benar, ya kita coba-coba ya. Tapi kalau untuk evaluasi gini, biasanya nanti saya berikan gunakan ini, gunakan itu ya. Nah, repotnya kalau polinomial terus kita gunakan power itu sulit pangkat ya atau hiperbola ya. Karena ngelokkennya itu repot ya. Interaksi akan sulit gitu. Jadi kita hindari. Biasanya kalau power kemudian misalkan persamaan gaya itu fungsi pangkat sebetulnya. Tetapi kalau melakukan optimasi maka akan dibawa ke polinomial order kedua.
Karena dengan polinomial itu kalau kita optimasi seperti di ini mana bab 11 itu kan saya tunjukkan kemarin itu gambarnya kan bisa ubah ya atau dia lembah. Jadi yang paling bawah itu titik minimum, kalau cembung yang paling atas adalah tempatnya titik maksimum. Jadi settingan yang menghasilkan output maksimum itu yang melewati titik yang paling atas gitu. Sehingga nggak mungkin kita pakai fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu hanya sekedar untuk menunjukkan hubungannya saja. Linier. Karena kalau fungsi pangkat itu sudah dibuktikan, misalkan untuk kemarin itu paper yang saya berikan bisa dilihat ya, gaya potong, ada gaya potong, ada gaya potong, ada umur pahat, ada kekasaran permukaan, semuanya itu memiliki fungsi-fungsi pangkat, power function. Jadi contohnya kalau survive ya, umur pahat, TL itu biasanya A, P pangkat M, kemudian PD-nya pangkat N, kemudian ZOK-nya MNP, misalkan seperti ini. Jadi untuk melihat hubungannya, dia pasti fungsi pangkat. Oh, itu berupa interaksi. Nggak interaksi ya, dipengaruhi oleh kecepatan potong, bit rate, dan kedalaman potong. Jadi 3 Pak. Jadi katakanlah ini X1, ini X2, ini X3, pangkat M, pangkat N, pangkat P, ini A, ini sama dengan G. Gitu. Seperti kemarin itu yang terakhir kita latihan. Nah kalau ini regresinya hanya untuk menunjukkan, karena pasti garis lurus tuh. Fungsi pangkat kalau dia nggak garis lurus sebetulnya, tapi dengan di-lock-kan dia akan garis lurus, sehingga hidup masih gampang kalau dengan fungsi lock, fungsi pangkat, karena bisa di-lock-kan. Jadi kalau secara logaritmik dia akan lurus. Tapi kalau tidak, ya dia akan berbentuk kurva. Karena ada di blank ya, ini di blank kan ada itu. Itu kalau hanya satu ya. Jadi kalau 3 gini agak bingung kita bentuknya seperti apa. Jadi ada fungsi-fungsi, nah itu akan saya beritahu fungsinya apa. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, kalau Senin masih mau ketemu lagi, tanya jawab, saya masih ada waktu ya. Jadi tidak harus Senin evaluasinya. Mau diundur ke Selasa nggak apa-apa. Yang penting hari ini sudah kuliah terakhir resmi. Karena divalidasinya itu terakhir hari ini perkuliahan itu. Itu aja saya. Oke, silakan itu dulu, nanti kalian diskusi lagi, mau tambahan lagi bagaimana, silakan ya diatur untuk minggu depan. Jadi kalau mau pertemuan, saya atur waktunya mau berapa, 2 SKS atau 1 SKS atau secukupnya. Setelah itu baru kita evaluasi. Baik, kalau sudah capek semua kelihatannya, cukup ya, nanti diskusi lagi. Tadi Raffi di sini ada, sehingga nanti bisa diskusi sama Raffi. Oke, begitu. Oke, kita berpisah. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
sama.